Nah, definisinya sendiri, apa itu graf? Sebenarnya graf adalah himpunan pasangan berurut dari himpunan vertex, ya, atau kita nyebutnya himpunan titik. Vertex itu titik ya, dan himpunan sisi, edge. Makanya simbolnya pakai V sama E. V itu vertex, jamaknya jadi vertices, E-nya itu edge, ya, sisi, titik dan sisi. Gitu. Nah, syaratnya V-nya tidak kosong. Jadi himpunan titiknya nggak boleh kosong, minimal ada satu anggotanya. Edge-nya boleh kosong nggak? Boleh, gitu. Yang jelas, edge-nya itu adalah subhimpunan dari hasil kali kartesian vertex. Nah, di sini menggambarkan apa? Ya, tiap anggota dari edge itu menghubungkan dua buah vertex. Gitu. Jadi kita punya himpunan titik, ya, kita punya himpunan sisi, dan tiap sisinya menghubungkan dua buah titik. Itu graf. Ya. Contoh, saya punya graf kayak gini. Ini graf dengan 8 buah titik ya, dari V1 sampai V8. Dan ada sisi ada 9. Ya, E1 sampai E9. Melambangkan apa? Kita nggak tahu, tapi kita melihat dari grafnya dulu. Ya. Nah, graf ini kalau kita gambarkan, vertex sama edge-nya apa aja, kita bisa buat himpunan. Himpunan vertex, himpunan titik, ya, adalah V1, V2, V3, sampai V8. Semua titik yang ada di graf tersebut masuk ke sini. Edge-nya, ya, sisinya, himpunan sisinya adalah E1 sampai E9. Ya. Di sini kita tuliskan bahwa E1-nya adalah V1, V4. Jadi E1 menghubungkan titik V1 dan V4. Kalau kita lihat di gambarnya, ini E1, ya, ini V1, V4, E1 menghubungkan V1 dan V4, gitu. Ya. Itu edge-nya. Definisi lain lagi, bentuk formal lainnya lagi. Graf itu adalah himpunan pasangan berurut, titik, sisi, dan fungsi. Jadi fungsi sama sisinya dipisah di sini. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah psi G. Psi G ini adalah fungsi yang memetakan dari E ke hasil kali kartesian vertexnya. Sama aja intinya kayak yang sebelumnya sih, ada titik, ada sisi. Gitu. Cuma sisinya menghubungkan dua titik. Itu apakah masuk ke dalam sisi langsung atau sebagai fungsi terpisah. Intinya sama. Ya. Nah, kalau kita gambarkan dengan cara kedua, maka himpunan pada grafnya bisa kita tuliskan seperti ini. V-nya ini, ya, himpunan titiknya ini, himpunan sisinya adalah ini, E1 sampai E9. Di sini kita nggak perlu tahu E1-nya menghubungkan mana. E1-nya menghubungkan titik apa dan apa, kita definisikan pada fungsinya. Ya. Psi G dari E1 adalah V1, V4. Artinya E1 menghubungkan V1 dan V4, dan seterusnya. Sama aja, grafnya sama, gitu kan, himpunannya juga sama, cuma cara penulisannya aja yang berbeda. Nah, graf sendiri itu ada banyak jenisnya. Ya. Paling simple itu adalah graf sederhana. Graf sederhana kayak apa? Ini, tiap pasang titik itu cuma bisa dihubungkan oleh maksimal satu buah garis. Maksimal satu sisi. Itu graf sederhana. Dan dia nggak boleh ada garis yang menghubungkan suatu titik ke titik tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa titik ke titik itu sendiri, itu nggak bisa. Itu graf sederhana, atau bahasa Inggrisnya simple graph. Yang punya properti lain lagi, ada graf ganda atau multigraph. Multigraph itu dia boleh punya titik yang dihubungkan oleh lebih dari satu garis.
Contoh titik 1 sama titik 3 nih. Ya, ada 2 garis yang menghubungkan mereka. Ada garis E3 sama E4. Ya. E3 sama E4 itu menghubungkan 2 titik yang sama, 1 dan 3. Gitu. Itu multigraf. Graf ganda. Jenis lain lagi, ada graf semu namanya. Bahasa Inggrisnya pseudograph. Ya. Pseudograph itu selain dia boleh punya sisi ganda kayak gini, dia boleh punya sisi yang menghubungkan satu titik yang sama. Ini namanya loop. Gitu. Jadi ada E8. E8 ini adalah loop, ya. Dia graf semu, pseudograph itu boleh punya loop, boleh punya sisi ganda. Gitu. Ini nanti akan kita lihat ya sekilas, tapi kita akan lebih banyak pelajari tentang graf sederhananya. Gitu. Ada lagi nggak? Ada. Kalau ini kan graf yang tidak berarah ya. Artinya 1 dan 2 terhubung. Ya, kita nggak peduli apakah 2 ke 1 atau 1 ke 2, dua-duanya sama. Tapi ada graf namanya graf berarah atau directed graph. Nah, directed graph propertinya nanti beda lagi. Dia tiap sisinya itu punya arah dan arahnya nggak selalu bolak-balik. Kepakainya kemana? Salah satu aplikasinya kalau misalnya kita buat nyari jalan itu kan nggak selalu bisa bolak-balik kan, ya kan? Ada jalan searah. Nah, graf berarah berperan di situ. Gitu. Atau alur produksi. Alur produksi juga sama. Waktu kita udah bikin suatu barang ini nggak bisa balik lagi jadi bahan bakunya, gitu kan? Makanya dia ngalir terus. Bisa jadi bahan bakunya lagi, cuma prosesnya ya nanti daur ulang atau apa kayak gitu. Ya. Itu juga pakai directed graph, graf berarah. Ya. Ini adalah titik dan sisi dari graf-graf tadi ya. Q1 graf sederhana ya. Titiknya ini 1 2 3 4, sisinya yang kita lihat, sisinya semua berbeda gitu. Karena sepasang titik ya cuma bisa dihubungkan oleh maksimal 1 garis. Boleh nggak dihubungkan? Boleh. Gitu. G2 itu graf ganda. Graf ganda sisinya itu ada yang sama. Ya. 1 3 1 3 gitu. Nggak masalah gitu. Dua ini adalah dua sisi yang berbeda kita anggapnya. Sama kayak tadi jembatan. Pulau di tengah sama pulau di selatan dihubungkan oleh 2 buah jembatan. Ya. 2 jembatan itu beda kan? Ya kan? Kita bisa gambar dua garis yang menghubungkan pulau tengah dan pulau selatan. Kayak gitu. Itu graf ganda. Nah, yang G3 itu adalah graf semu, titiknya sama, ya. Sisinya boleh punya sisi yang menghubungkan titik yang sama. Di sini apa? 3 3. Sisi ini menghubungkan titik 3 dengan titik 3 gitu. Ke dirinya sendiri berarti. Ya. Itu graf semu. Nah, pada G2 sisi E3 dan E4 itu kita sebut sebagai sisi ganda ya. Bahasa Inggrisnya parallel edge atau multiple edge. Yang di G3 ada lingkaran ke dirinya sendiri, itu kita sebut sebagai gelang atau kalung. Bahasa Inggrisnya loop. Ya. Ini buat latihan. Nanti silahkan teman-teman coba ya. Tuliskan aja dulu. Himpunan titiknya apa, himpunan sisinya apa. Oh, sisinya nggak ada namanya. Nah, kalau sisi nggak ada nama, itu bisa kita tuliskan sebagai pasangan titiknya. Contoh, sisi yang ini, ya, antara V1, V2 kan nggak ada namanya. Bisa kita tuliskan sebagai sisi V1, V2. Gitu. Sama seperti yang, nah ini,
kita bisa tuliskan V1, V4 untuk menggantikan E1. Gitu. Kalau ada namanya, boleh dituliskan namanya. Gitu. Kalau nggak ada, tuliskan pasangan titiknya aja. Itu juga boleh. Gitu. Nah, terus, ini termasuk yang mana? Ini termasuk graf semu. Kenapa graf semu? Ada sisi ganda, ya, antara V4 dan V5, ada loop, ada gelang dari V5 ke V5. Gitu. Ya. Nanti dituliskan ya, himpunan titiknya apa, himpunan sisinya apa.